Selamat malam, nama saya Tony Sanjaya. Saya akan menjelaskan tugas 2 manajemen perbankan tentang kasus pembobolan dana nasabah. Identifikasi masalah diambil dari Tempo, Jakarta. Idris Bangga Barani telah mengetahui bahwa Melati Bunga Sumbe, pegawai PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI, kantor cabang Makassar, Sulawesi Selatan, ditetapkan polisi sebagai tersangka. Melati menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 9 wallet deposito dengan nilai 110 miliar rupiah. Andi merupakan pengusaha properti dan salah satu nasabah yang mengaku kehilangan deposito senilai 45 miliar rupiah. Hanya saja Andi tidak percaya bahwa Melati yang hanya sebagai pegawai bagian umum bekerja melakukan pemalsuan ini sendirian. Andi mencurigai ada manajemen BNI yang langsung terlibat. Kasus ini mencuat setelah beberapa nasabah di BNI Makassar mengaku kehilangan deposito. BNI menyebut deposito mereka tidak tercatat di sistem dan melapor ke polisi pada 1 April 2021. Hasilnya Barreskrim Polri menetapkan Melati dan 2 orang lainnya sebagai tersangka, tapi polisi belum menjelaskan jabatan 2 tersangka lainnya. Pembahasan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya merupakan kegiatan pendukung. Bank dalam pelaksanaannya memiliki 4 hubungan dasar dengan nasabah, yaitu hubungan kontraktual, hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian. Salah satu hubungan yang krusial adalah prinsip hubungan kehati-hatian yang berkaitan dengan keamanan nasabah. Prinsip tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan etikat baik, terutama terhadap nasabah. Apabila terjadi sesuatu kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap nasabah, maka seharusnya pihak bank dapat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah tersebut sesuai dengan risiko serta kewajiban bank dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan. Kerugian nasabah yang dimaksud seperti hilangnya dana yang disimpan oleh nasabah tersebut kepada bank yang bersangkutan, seperti pada kasus pembobolan bank yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah yang dialami nasabah. Kasus pembobolan dana milik nasabah tentunya merugikan nasabah. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen yang lebih rendah kedudukannya dengan mewajibkan bank sebagai pihak yang lebih kuat kedudukannya untuk membuktikan mengenai prosedur dan sistemnya apakah telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian. Faktor yang mempengaruhi: internal, 1. Etika dan moral profesional yang kurang baik. 2. Gaya hidup pegawai yang berlebihan. 3. Faktor pemanfaatan kedudukan. 4. Menguasai teknologi. 5. Ajaran agama yang kurang. Faktor eksternal: 1. Lemahnya sistem pengawasan internal. 2. Lemahnya sistem pengamanan di perbankan. 3. Adanya kesempatan. 4. Faktor organisasi. Konklusi: pada akhirnya, yang awalnya pihak Bank BNI merasa tidak terima atas laporan para nasabah yang takutnya mengambil keuntungan dalam kasus ini, yaitu pada akhir Februari 2021, RY dan AN menyatakan telah menerima pembayaran atas belit deposito tersebut secara langsung dari MBS sebesar 50 miliar
dan bukan dari BNI serta tanpa melibatkan perseroan. Jika sebelumnya BNI Makassar berdalih deposito yang dipegang oleh nasabah tidak terdaftar dalam sistem. Namun, dari hasil penyidikan Bareskrim Mabes Polri, dana nasabah diduga masuk ke dalam sistem rekening rekayasa atau rekening bodong. Penyidikan Bareskrim Polri menemukan fakta dana nasabah yang semula diminta ditempatkan di deposito ternyata kemudian dipindahkan ke rekening bodong menggunakan nama perusahaan anak dan karyawan nasabah. Transaksi tersebut dikendalikan oleh manajemen bank plat merah itu tanpa konfirmasi dan persetujuan Andi Idris Manggabarani sebagai pemilik rekening. Bareskrim Polri telah menetapkan oknum pegawai BNI berinisial MBS sebagai tersangka dan langsung ditahan selama 20 hari ke depan terkait perkara dugaan tindak pidana penggelapan uang nasabah sebesar 45 miliar. Dan saran, diperlukan adanya transparansi antara pihak Bank BNI dengan pihak nasabah untuk meminimalisir adanya tindakan yang merugikan kedua belah pihak. Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan prudential banking dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan. Salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan prinsip Know Your Customer atau prinsip mengenai nasabah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah Know Your Customer Principles pada Bank Mega. Prinsip ini juga merupakan suatu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku-pelaku kejahatan. Tugas ini diambil dari sumber informasi Dr. Mahmud Marzuki 2014, Penelitian Hukum Jakarta, Kencana Granada Media Group, Rahmadi Usman dan Rino S. Gajali 2010, tentang Hukum Perbankan Jakarta Sinar Grafika, Sentosa Sambiring 2008, Hukum Perbankan Bandung Mandara Maju, Widjanarto 2005, Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jaidatul Aminah 2012, Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia melihat dari pengalaman di negara lain, Surabaya, Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih.